Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh dosen Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya Ayu Cahyarani dari kelas Pendidikan Agama Islam 3C akan menyampaikan materi filsafat pendidikan Islam dengan tema kurikulum, dasar, pendekatan, tujuan, dan pengembangan kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. A. Definisi kurikulum Islam. Apa itu kurikulum Islam? Kurikulum Islam atau kurikulum pendidikan Islam adalah suatu rancangan pembelajaran yang di dalamnya berisi tentang program pembelajaran, pengalaman belajar, dan perencanaan dari program pembelajaran itu sendiri. Kurikulum Islam adalah suatu komponen pendidikan agama yang berupa alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Jadi definisi kurikulum Islam secara garis besar adalah seluruh aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman belajar dengan sengaja dan sistematis yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik guna mencapai tujuan dari pendidikan Islam. B. Konsep kurikulum Islam. Ada beberapa poin terkait konsep kurikulum Islam, diantaranya 1. Tujuan. Beberapa tujuan dari kurikulum Islam sendiri antara lain menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, membangun jiwa dan rohani, serta mendapatkan pengetahuan secara kontinu, gabungan dari pengetahuan dan kerja, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Poin selanjutnya dari konsep kurikulum Islam adalah tentang metode kurikulum Islam. Metode adalah cara yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk menciptakan suatu interaksi dalam kegiatan proses belajar mengajar saat mempelajari pengetahuan atau materi tertentu. Di antara metode kurikulum Islam diantaranya metode yang dipakai dari kurikulum Islam saat ini adalah hasil dari metode yang dikembangkan oleh orang barat. Saat ini kita mudah mengakses referensi itu dan dapat kita gunakan untuk memperbaiki cara belajar kita. Yang kedua, metode yang digunakan dalam konsep kurikulum Islam berlandaskan metode motivasional, pemupukan terhadap kesadaran individu agar mampu menerima ajaran agamanya serta bertanggung jawab terhadap pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, berlandaskan moral, yakni penanaman nilai keagamaan pada diri individu sehingga perbuatannya sehari-hari mengacu pada perbuatan isi semangat yang karimah, yang baik-baik saja. Poin selanjutnya dari konsep kurikulum Islam adalah materi kurikulum Islam. Sejauh ini materi kurikulum Islam menyangkut tentang beberapa masalah seperti syariah, tauhid, terus akhlak, sehingga hal itu dikemas dalam penjabaran yang disebut dengan iman, Islam, dan ihsan, sehingga melahirkan ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan satu lagi ilmu fikih. Di antara beberapa materi kurikulum Islam antara lain materi akidah, yakni tentang kesadaran ketuhanan untuk mendidik jiwa atau hati peserta didik. Yang kedua, materi akhlak. Yang ketiga, materi syariah. Dan materi yang diajarkan harus bermanfaat secara praktis, yakni materi yang mengajarkan pengalaman, keterampilan, dan cara pandang hidup yang luas serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang. Poin selanjutnya dari konsep kurikulum Islam adalah evaluasi kurikulum Islam. Evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Evaluasi dalam kurikulum Islam tidak dilihat dari tes tulis, melainkan dilihat dari segi performance, akhlak, dan tindakannya. Selanjutnya, poin terakhir dari konsep kurikulum Islam adalah tentang karakteristik kurikulum Islam. Sejauh ini ada 4 pokok dasar karakteristik konsep kurikulum Islam yang terkait dengan konsep religi, psikologi, sosiologis, dan dasar filsafah. Di antara beberapa karakteristik konsep kurikulum Islam adalah 1. Menjadi landasan kebangkitan Islam baik dari sisi sosiologis,
terus fisikal dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem pengajaran sesuai dengan fitrah manusia yang bertujuan untuk menyucikan manusia dan mencegahnya dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Yang selanjutnya C. Contoh kurikulum Islam dalam konteks kehidupan nyata. Ada beberapa contoh penerapan kurikulum Islam dalam konteks kehidupan nyata. Di antaranya, yang pertama, menjalankan agama sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti dapat diterapkan dengan cara menerapkan ibadah sholat tepat waktu dimanapun dan kapanpun itu. Terus mengutamakan kebersihan atau menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat sebagai sebagian dari toharoh atau kesucian. Dan yang kedua, ajaran tentang akhlak dapat diterapkan dengan membangun karakter yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam atau karakter yang dicerminkan oleh Rasulullah. Dapat diterapkan dengan cara mengenalkan atau mendidik anak-anak agar mempunyai sifat sabar, rendah hati, dan menghargai toleransi di antara masyarakat yang plural ini. Dan yang terakhir, ajaran tentang muamalah atau dapat diterapkan dalam hal jual beli, misalnya menghindari riba, terus tidak mengurangi timbangan jual beli, menerapkan konsep keadilan dan kejujuran dalam jual beli, mengeluarkan zakat, dan memperbanyak sedekah untuk membantu seseorang yang kurang mampu. Poin yang terakhir, D. Inovasi atau kurikulum pengembangan pendidikan Islam. Inovasi kurikulum Islam atau inovasi kurikulum pendidikan Islam adalah upaya yang dilakukan untuk memperbarui kurikulum Islam agar menjadi lebih baik dan selaras dengan nilai-nilai luhur agama Islam dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di antara beberapa hal yang dapat dilakukan untuk inovasi atau kurikulum pengembangan pendidikan Islam antara lain menyendirikan materi pelajaran agama atau mater desin, yang dimana mata pelajaran agama itu tidak digabung menjadi satu, melainkan dipecah belah sesuai dengan ranah keilmuannya masing-masing. Seperti antara materi akidah dan akhlak itu disendiri-sendirikan, dan materi Al-Quran dan hadis, sejarah kebudayaan Islam, fikih, itu mereka tidak digabung menjadi satu yang namanya PAI saja, tidak seperti itu, melainkan contohnya penerapan di SD, mereka mata pelajaran agamanya hanya digabung menjadi satu, sedangkan di MI itu mata pelajarannya dipecah belah sesuai dengan ranah keilmuan masing-masing. Pendekatan holistik. Kurikulum digunakan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang tidak hanya berbasis pendidikan Islam saja, tetapi juga berbasis pendidikan umum. Yang kedua, perspektif model Hildataba. Dan yang ketiga, madrasah kolaboratif kurikulum. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.